Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama-sama dalam sebuah ibadah Sabda untuk Keluarga. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan serta kasih setia Tuhan yang sampai saat ini Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan bisa mempertemukan kami sebagai keluarga satu dengan yang lain, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya kami akan belajar lewat firman-Mu, apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati kami ketika akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai bahkan memelihara kehidupan kami. Sehingga firman ini menjadi satu kekuatan, bahkan bisa menjadi remah di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan yang mau hidup kudus di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarkanlah hamba hanya berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Ibrani pasal 12, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, yang berkata demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusahan dalam mencemarkan banyak orang. Janganlah ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya setiap hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa saat ini kita semua tetap berada di dalam keadaan yang sehat, kuat, yang diberkati oleh Tuhan, bahkan kita masih memiliki satu semangat yang baru untuk terus berkarya, untuk terus melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, bahkan aktivitas kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali diingatkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan mau kembali menerima anugerah Tuhan itu, mau kembali merenungkan anugerah Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Apakah mulai dari kemarin hari bahkan sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika saya bahkan ibu-ibu, bapak-bapak menutup mata kita, ya, coba kalau kita menutup mata, maka kita tidak akan pernah mengetahui apa yang ada di depan. Tidak akan mengetahui apa yang berada di samping kanan, dan tidak akan ada yang mengetahui apa yang di samping kiri, bahkan di belakang kita. Tapi ketika kita membuka mata kita, maka kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita bisa melihat apa yang ada di samping kiri kita. Kita bisa melihat apa yang ada di samping kanan saya. Bahkan kita bisa melihat apa yang ada di belakang. Itulah gunanya mata. Ya.
Mata kita gunakan untuk melihat, tapi di sini dikatakan juga mau melihat apa? Mata digunakan, bahkan diciptakan Tuhan melengkapi kehidupan kita untuk melihat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saya maupun saudara-saudara sekalian. Kita kembali melihat dengan mata kita. Apa sih yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang kehidupan saya? Mulai dari tadi pagi sampai pada malam hari ini. Apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan? Apa sih anugerah Tuhan yang saat ini boleh saya sampaikan, yang saat ini boleh saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang sedang dialami oleh jemaat yang berada di Ibrani. Bagaimana di dalam kehidupan mereka setiap hari penulis dalam hal ini, dia mau menyampaikan bagi mereka bahwa hidup di dalam Tuhan banyak sekali tantangannya. Hidup di dalam Tuhan bukan hanya kita menikmati segala kebaikannya, bukan kita hanya menikmati enak-enaknya saja, tetapi hidup di dalam Tuhan kita memiliki pergumulan. Hidup di dalam Tuhan kita memiliki tantangan. Hidup di dalam Tuhan kita menyucurkan air mata. Hidup di dalam Tuhan juga kita selalu bersuka cita. Kita selalu bersyukur. Itu yang Tuhan inginkan. Kita mau memaknai setiap anugerah, penyertaan dan tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Apalagi yang dikatakan kita percaya terhadap Tuhan. Kita imani Tuhan itu yang selalu memberikan hikmat, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan kesehatan, yang selalu memberikan banyak sekali yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan bilang, kamu mau bahagia? Kamu mau hidup kaya? Kamu mau menginginkan apapun yang ada di dalam pikiranmu untuk menjadi kenyataan? Satu hal yang harus kita lakukan yaitu hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan berarti kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, bukan mengikuti apa yang diri kita inginkan. Yang terjadi di dalam kehidupan kita ataupun Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 11, di situ ada saksi-saksi iman. Ya, ada beberapa tokoh yang dikatakan saksi iman. Mereka mau bersaksi tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang mereka peroleh berasal daripada Tuhan. Dan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka peroleh berasal daripada Tuhan, semuanya itu mendatangkan sukacita di dalam hidup mereka. Sekalipun banyak tantangan, ya. Ada tantangan yang dikatakan ketika kita melakukan, pada akhirnya kita bersorak-sorak, tapi ada tantangan yang sampai membuat kita mencucurkan air mata. Aduh, sampai kita mengangkat tangan, saya nggak sanggup, saya nggak kuat lagi di dalam menghadapi tantangan itu. Tapi Tuhan bilang, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa kita jangan menghindar dari apa yang kita alami, tetapi mari kita lalui. Mari kita sambut apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Di sini penulis mau memberikan kesaksian bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak cobaan, tapi pada akhirnya kita akan selalu dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sekalipun dikatakan saya tidak sanggup lagi, tapi pada akhirnya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita berkata saya tidak sanggup dan tangan Tuhan mengangkat kehidupan kita, itu berarti Dia menyelamatkan hidup kita agar supaya kita akan semakin kuat. Bukan kita semakin lemah, bukan kita semakin tidak berdaya. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-12 dia berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Luar biasa Tuhan kita, ya.
Dia bilang ketika engkau mengalami berbagai tantangan, cobaan, dan engkau berkata engkau tidak sanggup, jangan hanya tinggal diam saja. Tetapi engkau memiliki satu keberanian di dalam dirimu untuk menguatkan tanganmu, ya, untuk menguatkan kakimu. Karena ketika engkau percaya pada pertolongan Tuhan, sekalipun tanganmu lemah, dia akan diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Sekalipun kakimu yang dikatakan tidak bisa jalan, saya begini dan saya begitu, tapi kalau dalam diri kita memiliki keinginan agar supaya saya mampu untuk menjadi saksi Tuhan, luruskan kakimu, firman Tuhan bilang. Luruskan kakimu agar supaya engkau jangan sampai terpelecok atau jangan sampai engkau jatuh kembali. Luar biasa. Itu karena apa? Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya ketika dia melihat segala kekurangan yang ada dalam dirinya dan mau menyerahkan segala kekurangannya ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turut campur tangan di dalam kehidupannya. Tuhan akan melihat segala kekurangan itu dan dia akan angkat dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan orang yang percaya. Asalkan dia percaya terhadap pertolongan dan campur tangan Tuhan. Berikut Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selain dikatakan kuatkan tanganmu yang lemah dan kuatkan kakimu, di situ juga dikatakan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya. Jadi di sini Tuhan ajarkan harus kuat dalam segala hal, tapi dia juga berkata kita harus mencari perdamaian. Ya, karena dengan hati yang gembira, hati yang damai, segala persoalan dapat diatasi. Kan firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Ya, ketika di dalam kehidupan kita sekalipun, tantangan berat, banyak persoalan, tetapi hati kita tetap gembira karena ada Tuhan di dalamnya, maka dikatakan ketika kita melangkah akan terasa ringan. Ya, tidak ada beban. Ya. Tidak ada seorang pun yang mau menunjukkan bebannya di hadapan banyak orang. Tapi orang itu akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, bawalah segala pergumulanmu di hadapanku. Bukan di hadapan banyak orang. Bukan di hadapan manusia. Karena ketika kita membawa semua persoalan, tantangan, air mata kita ke hadapan manusia, hari itu kita mendapatkan kekuatan, tapi sebentar 1-2 jam kekuatan itu akan hilang kembali. Karena tidak bersifat, karena hanya bersifat sementara. Tapi kalau pergumulan, air mata, tantangan, cobaan yang kita dapatkan itu kita bawa ke hadapan Tuhan, maka untuk selama-lamanya dia akan memberikan kekuatan serta damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, anugerah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Penulis dalam hal ini menyampaikan ini kepada jemaatnya yang berada di Ibrani karena dia melihat bahwa kehidupan jemaat kalau tidak ada orang yang selalu mengingatkan mereka, maka mereka akan lupa dengan kasih anugerah Tuhan. Ya. Jemaat kalau tidak ada yang saling melengkapi satu dengan yang lain, maka 1-2 orang ini akan terus hidup di dalam hal kedagingan. Dia akan melupakan Tuhan. Tapi ketika 1-2 orang ini mampu untuk bergandengan tangan, untuk berdoa bersama-sama, melayani bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, maka di situ dikatakan ada kuasa Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berikutnya dikatakan selain kejarlah kekudusan, maka di ayatnya yang ke-15 dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, tadi bilang harus kuat. Ya, pertama nih Tuhan bilang harus kuat dalam segala hal, kaki tangan lemah tapi Tuhan bilang kuat, maka dia akan menolong. Kemudian yang kedua dikatakan berusaha untuk hidup yang damai. Dan yang ketiga di sini diajarkan agar supaya kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
Karena kalau kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah, kita menempatkan keinginan pribadi kita, keinginan daging kita, maka kita akan terbawa dengan keinginan daging itu. Bukan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi justru akan membawa diri kita jatuh ke dalam pencobaan. Kita hidup jauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita mau meninggalkan kasih karunia Tuhan itu, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, ya. Yang ada di rumah hanya apa? Marah-marah, ya. Salah sedikit langsung marah, langsung ngambek, ya. Tetapi kalau kita memiliki kasih karunia itu di dalam hidup kita, walaupun orang buat salah, walaupun orang marah kita, tapi hati kita akan tetap tenang. Karena apa? Tuhan selalu menyinari hati kita. Tuhan selalu memberikan keteduhan dalam hati kita. Sehingga tidak akan ada pikiran ataupun hal-hal yang lain yang bisa membawa kita ataupun menghantarkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ditekankan di dalam bacaan Alkitab kita, yaitu jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Cabul di sini bukan hanya sekedar pikiran, tetapi ucapan kita. Ya, ucapan-ucapan kita seharusnya yang kita sampaikan adalah ucapan yang membawa damai sejahtera. Ya, bukan ucapan-ucapan yang itu kan hanya sekedar, misalnya kita berkata itu kan hanya sekedar guyonan biasa. Tetapi itu justru membuat diri kita jatuh ke dalam pencobaan. Apalagi kalau goyonan-goyonan kita sudah berbau atau sudah dikatakan bersifat cabul dan lain sebagainya. Ucapan kita harus selalu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Ucapan kita membawa damai sejahtera bagi orang lain, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk mengutuk orang lain. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Cabul itu bukan hanya sekedar pikiran. Pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang jorok tentang orang lain, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi persekutuan kita ataupun bagi Tuhan. Jauhkan semuanya itu. Biarkanlah kehidupan kita tetap berada di koridor Tuhan. Berada di jalan yang Tuhan kehendaki. Karena dengan demikian dikatakan ketika kita berjalan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di situ ada kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa ternyata bukan hanya sekedar menerima kasih karunia Tuhan, tetapi bagaimana juga kita mau mewujud menyatakan kasih karunia Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Yaitu pertama dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus selalu kuat. Kuat dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Kuat karena kasih Tuhan, tangan Tuhan yang selalu memegang kehidupan kita. Ketika kita kuat, maka kita bisa mengejar akan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu akan menghantarkan kehidupan kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan pernah berbelok ke kiri, kita tidak akan pernah berbelok ke kanan. Tapi kita akan selalu berada di tengah, di jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan pada malam hari ini bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Tetapi dia dengan setia ada dalam hidup kita. Dengan setia dia selalu mendengar setiap keluh kesah kita. Dengan setia dia selalu melihat apa yang kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Dan dengan setia juga dia selalu mengampuni akan dosa dan kesalahan kita. Mari buka hati dan pikiran kita. Kita ajak kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar menjadi alat Tuhan, alat damai sejahtera Tuhan dimanapun kita pergi dan kita berada. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup kudus di hadapan-Mu. Bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kami harus selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, kami harus selalu kuat. Kami tidak akan pernah berkata bahwa kami tidak sanggup untuk menjalani semuanya itu. Karena sama seperti halnya yang Engkau sampaikan dalam firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Itu berarti Tuhan menginginkan kita semua untuk menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah melihat segala kekurangan kami sebagai manusia. Engkau tidak pernah melakukan yang tidak baik di hadapan kami, namun justru kami sebagai manusia yang terkadang melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Namun apa yang kami temui? Tuhan selalu mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami sebagai keluarga mau hidup selalu mengasihi satu dengan yang lain, suami, istri, anak-anak, orang tua, mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau selalu melihat bahwa apa yang kami temui di dalam perjalanan hidup kami, baik suka maupun duka, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan yang akan selalu memperlengkapi kehidupan kami. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena kasih karunia yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati masing-masing keluarga kami. Biarkanlah kehidupan keluarga kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan mengikuti apa yang kami inginkan sebagai manusia. Berkati pelayanan-pelayanan kami, dan biarkanlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa bagi anggota jemaat kami yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit maupun terbaring di rumah-rumah mereka. Tuhan jamah kehidupan mereka, Roh Kudus Tuhan bekerja atas saudara-saudara kami yang sakit, maka kesembuhan yang ilahi berasal daripada Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga yang menopakkan saudara-saudara kami yang sakit ini, dan mereka juga tetap mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami GPIB Martin Luther dalam segala pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan yang kami lakukan. Biarkanlah Tuhan berkati masing-masing kami. Tuhan berikan keberanian bagi kami untuk menyuarakan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah jemaat kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, segala bentuk ketakutan yang saat ini kami rasakan, Tuhan hapus semuanya itu. Tuhan gantikan dengan hati yang gembira. Karena dikatakan hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami mulai dari pusat sampai pelosok pedesaan, apapun yang sementara mereka jalankan dan yang akan mereka jalankan, Tuhan berkati. Tangan-Mu yang kuat, Tangan-Mu yang erat akan senantiasa menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan inilah doa kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.